jika Anies tidak mau berkomitmen secara utuh melanjutkan program Presiden Jokowi, Ali memastikan Nasdem tidak jadi mendukung Anies. Nah loh, padahal selama jadi gubernur saja, Anies seringkali berlawanan arah dengan Presiden Jokowi, bahkan berani menyentil cara kerja Presiden Jokowi. Yakin Anies mau meneruskan program Presiden Jokowi? Yakin kalau Anies mampu? Saya justru yakin Nasdem sudah berhasil bikin Anies dan AHY nggak tenang. Ambisi mereka berdua kan sangat besar. Tapi kuncinya dipegang oleh Nasdem. Semuanya tergantung Nasdem. Masa depan ada di tangan Nasdem. Waduh, tambah deg-degan nih ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Persyaratan Presidential Threshold atau PT 20% jumlah suara di DPR mengharuskan partai-partai berkoalisi untuk dapat mengusung capres-cawapres. Partai-partai politik lain selain PDIP ya. Oleh sebab itu, ketika seseorang sesumbar mau nyapres, nanti dulu. Sudah dapat dukungan partai politik atau belum? Yang mau nyapres sih banyak, namun belum tentu bakal diusung oleh partai politik. Dukungan itu pun sifatnya masih parsial ya, belum tentu juga kalau sudah disebut sebagai capres dari partai A, maka otomatis akan maju nyapres di 2024. Masalahnya kembali ke PT 20%, partai-partai harus berkoalisi dulu mencapai PT 20%, baru deh bisa mengusung. Nah, pembentukan koalisi itu pun bukan hal yang mudah, malah cenderung jelimet. Kalau dari satu kubu lalu berkoalisi, ya itu sih enak ya, seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, di dalamnya ada Golkar, P3, dan PAN. Golkar dan P3 memang satu kubu. PAN kemudian bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu ada Gerindra berkoalisi dengan PKB, ya satu kubu juga. Kedua koalisi ini sudah cukup untuk masing-masing mengusung pasangan capres-cawapres. PKB pun kelihatan PDKT dengan PDIP ya, ketika Puan Maharani berkegiatan bersama dengan Cak Imin, Ketua Umum PKB. Artinya koalisi yang satu kubu memang cair gitu ya, bisa saja nanti jadi koalisi besar. Seperti koalisi partai pengusung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Tinggal Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kalau Demokrat berkoalisi dengan PKS kan wajar, sama-sama oposisi. Nah, kalau Nasdem, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menyebut posisi Nasdem kompleks. Katanya mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, namun hingga kini Nasdem masih jadi bagian dari partai pro pemerintah. Koalisi itu mengundang konsekuensi politik, yakni apakah Nasdem harus keluar dari koalisi pemerintah? Apakah menteri-menteri dari Nasdem juga harus keluar dari kabinet Presiden Jokowi? Apakah Nasdem sudah siap? Berbagai sentilan atau kritik yang dilontarkan PKS dan Demokrat ke pemerintah bisa merugikan dan membuat Nasdem serba salah. Ini jadi beban ya buat Nasdem. Sejauh ini Nasdem masih berada di sisi pemerintah. Ketika Demokrat melontarkan sindiran soal penjegalan Anies nyapres oleh pemerintah, bahwa ada kekuatan tersembunyi atau invisible hand di pemerintahan yang mencoba menjegal Anies maju nyapres di 2024. Nasdem serta-merta membantahnya dengan memberikan contoh nyata dari Nasdem sendiri yang memunculkan nama Anies sebagai salah satu bakal capres dari Nasdem. Nasdem pun menegaskan bahwa tidak pernah ada tekanan dari pihak manapun terkait dengan dukungan mereka terhadap Anies. Bahkan, Nasdem mempertanyakan maksud pernyataan Demokrat soal penjegalan itu. Sementara Demokrat sendiri belum mencapreskan Anies kan? Nasdem mengajak Demokrat dan semua partai politik untuk berpikir positif dalam menghadapi kontestasi politik. Kemudian, ketika AHY menyentil Presiden Jokowi soal tinggal gunting pita di proyek-proyek infrastruktur yang sudah dibangun sebagian besar di era SBY,
Nasdem juga ikut membantah klaim AHY itu. Nasdem menyebut bahwa Presiden Jokowi juga berhasil melanjutkan proyek yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Makjleb kan? Nasdem juga memperingatkan AHY kalau AHY mau nyapres, nggak perlu sindir-menyindir. AHY diminta untuk lebih membicarakan hal-hal konstruktif, seperti program-program kedepannya seperti apa. Di sini terlihat bahwa Nasdem sendiri tidak serta-merta mengalah kepada calon teman koalisinya, walaupun katanya kesepakatan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS sudah mencapai 80%. Ini justru menunjukkan betapa kuatnya posisi Nasdem terhadap Demokrat dan PKS. Dari segi aturan PT 20%, Nasdem memang sangat menentukan dalam melewati angka 20% itu. Tanpa Nasdem, Demokrat dan PKS tidak bakal bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres. Padahal kita semua tahu bagaimana ngebetnya Demokrat mencapreskan AHY. Peneliti dari BRIN, Wasisto Raharjo, menyebut ada potensi Nasdem diajak berkoalisi dengan PDIP. Jika itu terjadi, tentunya kemungkinan Nasdem mengusung Anies jadi sangat kecil. Nasdem pasti sedang menghitung untung ruginya berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Tentunya Nasdem ingin tetap bisa masuk kekuasaan lagi di 2024, sebagaimana posisi Nasdem dalam 10 tahun terakhir. Dari sini kita bisa paham, begitu tergantungnya Demokrat dan PKS pada Nasdem. Begitu besar peran Nasdem dalam menentukan nasib AHY dan Anies yang sama-sama mau nyapres. Kedekatan mereka memang kerap diperlihatkan, namun di balik itu semua, ada hati yang deg-degan melulu. Tanpa Nasdem, AHY jelas nggak bisa nyapres, begitu pula dengan Anies. Walaupun sudah dimunculkan sebagai bakal capres dari Nasdem, tapi tidak menjamin kalau Nasdem bakal mengusung Anies. Tergantung teman koalisinya juga kan. Kalau Nasdem jadi berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, Anies bisa jadi nyapres, misalnya berpasangan dengan AHY. Namun siapa yang menyediakan kompensasi buat PKS? PKS sendiri mengusulkan 3 nama cawapres, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ketiga nama ini mau diapakan kalau Anies dan AHY yang maju nyapres? Apa yang bakal diperoleh PKS kalau mau ngalah demi Demokrat dan Nasdem? Ribet kan? Biarlah Demokrat dan Nasdem yang mikirin itu. Anies dan AHY juga mestinya ikut mikirin ya. Satu hal lagi yang bikin deg-degan Anies, adanya sebuah pernyataan penting dari Nasdem. Ini penting sekali ya. Kita mundur sedikit ke belakang. Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menegaskan karakter calon pemimpin yang diharapkan sebagai penerus beliau di 2024. Siapapun orangnya, terserah saja, kata Presiden Jokowi, asalkan melanjutkan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Pesannya sangat jelas, yakni menjaga kesinambungan program pemerintah. Ganti presiden sih oke, tetapi jangan sampai ganti program. Dan Nasdem sangat memegang prinsip ini. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung, sekali lagi, tidak akan mendukung figur capres yang tidak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi. Bahkan, jika Anies tidak mau berkomitmen secara utuh melanjutkan program Presiden Jokowi, Ali memastikan Nasdem tidak jadi mendukung Anies. Nah loh, padahal selama jadi gubernur saja, Anies seringkali berlawanan arah dengan Presiden Jokowi, bahkan berani menyentil cara kerja Presiden Jokowi. Yakin Anies mau meneruskan program Presiden Jokowi? Yakin kalau Anies mampu? Saya justru yakin Nasdem sudah berhasil bikin Anies dan AHY nggak tenang. Ambisi mereka berdua kan sangat besar. Tapi kuncinya dipegang oleh Nasdem. Semuanya tergantung Nasdem. Masa depan ada di tangan Nasdem. Waduh,
tambah deg-degan nih ya. Selalu dari kura-kura.